Hai semua, perkenalkan nama saya Setia Natalia Berubramana dengan NIM J1A119035 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pangan fungsional. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Potensi Pengembangan Sorghum dan Jagung sebagai Sumber Pangan Fungsional. Adapun topik yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, mengapa penulis mengangkat tema tersebut, yang kedua, deskripsi produk, yang ketiga, bagaimana pengujian klaim produk sehingga dapat dikatakan produk pangan fungsional. Sebelum membahas jurnal, sebaiknya kita mengetahui apakah itu pangan fungsional. Pangan fungsional adalah bahan pangan yang mengandung komponen bioaktif yang memberikan efek fisiologis multifungsi bagi tubuh, antara lain memperkuat daya tahan tubuh, mengatur ritme kondisi fisik, memperlambat penuaan, dan membantu mencegah penyakit. Di Indonesia, jagung dan sorghum merupakan tanaman serealia pangan kedua dan ketiga setelah padi. Walaupun potensi bahan pangan tersebut cukup besar dengan ketersediaan varietas beragam, baik lokal, unggul maupun introduksi, pengembangannya sebagai pangan Nusantara bukanlah hal mudah. Banyak masalah dihadapi termasuk budaya, sosial, dan psikologis yang memandang beras sebagai makanan bergengsi, sedangkan jagung dan sorghum sebagai pangan inferior. Sementara, gandum adalah bahan pangan impor yang sangat bergengsi. Jagung dan sorghum merupakan bahan pangan pendamping beras yang mempunyai keunggulan komparatif terhadap serealia lain, seperti gandum dan bahkan beras. Pemanfaatan jagung dan sorghum sebagai sumber pangan fungsional belum banyak tersentuh. Dalam diversifikasi pangan, jagung masih terbatas sebagai sumber karbohidrat. Jagung dan sorghum mengandung serat pangan yang dibutuhkan tubuh dan dapat memberi efek positif bagi kesehatan. Senyawa yang lebih menonjol dari sorghum dibandingkan jagung adalah polifenol. Kelebihan jagung sebagai pangan fungsional adalah mengandung lemak esensial omega 3 dan 6, serta asam amino lisin dan tritofan yang tinggi pada jagung quality protein maize atau GPM. Jagung pipilin kering dapat langsung diolah menjadi berbagai produk pangan, sedangkan biji sorghum harus melalui proses penyosohan terlebih dahulu. Produk olahan jagung secara tradisional telah lama dikenal masyarakat Indonesia, dan dengan sentuhan teknologi pengolahan dapat dihasilkan produk semi-tradisional hingga modern. Untuk sorghum, produk olahannya masih sangat terbatas, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengkaji kekayaan komponen pangan fungsionalnya. Berbagai keunggulan jagung dan sorghum tersebut diharapkan dapat mengangkat citra pangan jagung dan sorghum dari bahan pangan kurang bergengsi menjadi pangan superior. Tulisan ini bertujuan untuk mengangkat citra komoditas jagung dan sorghum sebagai bahan pangan sehat Nusantara atau sumber bahan pangan fungsional. Ke depan, diharapkan penelitian dapat menghasilkan aneka produk pangan fungsional untuk menyediakan alternatif pilihan bagi masyarakat. Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang mengelompokkan senyawa dalam makanan fungsional menjadi 12 komponen, yaitu serat pangan, oligosakarida, gula alkohol, glikosida, protein tertentu, vitamin, kolin, lecitin, bakteri asam laktat, asam lemak tak jenuh rantai panjang, mineral, fitokimia, dan antioksidan. Beragamnya warna biji jagung dan sorghum menunjukkan kekayaan senyawa pigmen, antosianin, karotenoid, dan lainnya. Beberapa komponen pangan fungsional, komponen non-gizi dan gizi yang terkandung dalam jagung dan sorghum disajikan pada tabel 1. Pada tabel ini dapat kita lihat serat pangan, asam lemak esensial, beta-karoten atau provitamin A, dan asam amino pada jagung lebih tinggi dari sorghum. Tetapi antosianin pada jagung dan sorghum sama-sama tinggi. Manfaat-manfaatnya bagi kesehatan dapat kita lihat pada tabel ini. Keberadaan serat makanan dalam menu sehari-hari dapat menjaga dan meningkatkan fungsi saluran cerna serta menjaga kesehatan tubuh, terutama untuk menghindari berbagai penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskuler.
Nilai kecukupan asupan serat makanan yang dianjurkan untuk orang Indonesia dewasa adalah 20-35 gram per hari. Walaupun nilai kecukupan yang dianjurkan untuk orang Indonesia dewasa cukup tinggi, hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa asupan rata-rata serat makanan orang dewasa di Indonesia hanya 10,5 gram per hari. Jagung mengandung serat pangan yang tinggi. Kandungan karbohidrat kompleks pada biji jagung terutama terdapat pada perikarp dan tipkarp dan pada dinding sel endosperma dan dalam jumlah kecil pada dinding sel lembaga. Kulit ari jagung terdiri atas 75% hemiselulosa, 25% selulosa, dan 0,1% lignin. Kadar serat pangan pada jagung tanpa kulit ari sangat rendah dibanding biji utuh. Kandungan serat pangan pada jagung disajikan pada tabel 2. Upaya untuk meningkatkan nilai gizi jagung telah mendapat perhatian berbagai institusi penelitian nasional dan internasional. CIMMYT telah menghasilkan jagung baru yang merupakan kombinasi dari jagung yang mempunyai mutu gizi yang sangat bagus, OPAQ2, dengan struktur biji jagung konvensional yang diberi label Quality Protein Maize atau QPM. Suhu pengeringan dan faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi komposisi sifat kimia dan fisik fungsional jagung. Vitamin A atau karotenoid dan vitamin E terdapat dalam jagung, terutama jagung kuning. Hasil penelitian menunjukkan suhu pengeringan berpengaruh terhadap komposisi pangan fungsional jagung QPM. Dalam tabel ini dapat kita lihat pengaruh suhu pengeringan terhadap kadar karoten dan asam lemak pada jagung. Jagung serikandi kuning mengandung karoten 0,8 mg per 100 g dan asam lemak tak jenuh 3,93% dan serikandi putih 3,12%. Asam lemak pada jagung meliputi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh, dan pada QPM tergantung linolenat. Linoleat dan linolenat merupakan asam lemak esensial. Lemak jagung terkonsentrasi pada lembaga, sehingga dari segi gizi dan sifat fungsionalnya, mengonsumsi jagung utuh lebih baik daripada jagung yang telah dihilangkan lembaganya. Informasi potensi jagung sebagai bahan pangan fungsional memberi petunjuk untuk melirik komoditas ini menjadi pangan sehat yang terjangkau semua kalangan status sosial. Sorghum belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber pangan fungsional. Dalam diversifikasi pangan, sorghum masih terbatas sebagai sumber karbohidrat. Padahal, sorghum mengandung serat pangan yang dibutuhkan tubuh untuk mencegah penyakit jantung dan obesitas, menurunkan hipertensi, menjaga kadar gula darah, dan mencegah kanker usus. Hasil penelitian Schiller dan Schuber menunjukkan bahwa sorghum potensial dikembangkan sebagai pangan fungsional karena kandungan beberapa komponen kimia penyusunnya. Sorghum memiliki kandungan gluten dan indeks glikemi atau IG yang lebih rendah sehingga sangat sesuai untuk diet gizi khusus. Kelebihan sorghum sebagai pangan fungsional dapat menjadi topik penelitian yang menarik seiring tren pangan yang mengarah ke pangan fungsional. Pengembangan pangan fungsional berbasis polisakarida dari sorghum untuk anti kolesterol masih dalam tahap penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menggali potensi tepung sorghum sebagai sumber serat pangan larut dan tidak larut dan pengaruhnya terhadap kolesterol. Sorghum mengandung mineral Fe yang tinggi dan serat pangan yang kurang dimiliki gandum. Unsur mineral Fe sangat membantu dalam pembentukan sel darah merah. Selain itu, sorghum kaya akan mineral Ca, P, dan Mg. Ca berfungsi dalam pembentukan tulang normal, fosfor untuk melihara pertumbuhan, dan Mg untuk mempertahankan denyut jantung normal dan kekuatan tulang. Kelemahan dan kelebihan sorghum serta interaksi dengan komponen lain sebagai bahan pangan fungsional disajikan pada tabel 4. Sorghum dianggap memiliki kekurangan karena mengandung tanin dan asam fitat. Senyawa tersebut merupakan antinutrisi yang memberikan efek merugikan dalam sistem pencernaan manusia. Tanin merupakan salah satu senyawa golongan polifenol. Tanin dapat mengikat protein, alkaloid, dan gelatin. Awika dan Roney melaporkan bahwa tanin dalam sorghum lebih lambat dicerna dibandingkan serealia lain.
Sorni dan UB menunjukkan protein dan pati sorghum lebih lambat dicerna daripada serealia lain, sehingga sorghum cocok untuk penderita diabetes mellitus dan obesitas. Perlakuan modifikasi tepung sorghum dengan enzim beta amilase menunjukkan senyawa tanin dalam tepung sorghum menghambat aktivitas enzim. Dari aspek sosial ekonomi, produksi dan komersialisasi produk pangan fungsional dari jagung dan sorghum akan meningkatkan pendapat masyarakat yang terkait dengan usaha komoditas ini. Hal ini akan mendorong petani jagung dan sorghum untuk meningkatkan produksi baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Usaha lain yang terkait dengan kegiatan ini adalah industri-industri kecil pangan berbasis jagung, baik bahan setengah jadi maupun makanan siap konsumsi. Industri pangan berbasis jagung dan sorghum akan menyerap tenaga kerja, terutama di sentra-sentra pengembangan jagung dan sorghum. Kendala pengembangan sorghum sebagai pangan fungsional antara lain adalah kesulitan dalam penyosohan dan rendahnya mutu pangan sorghum akibat adanya tanin. Tanin bersifat anti gizi, tetapi juga mengandung antioksidan sehingga produk olahan sorghum dapat menjadi pangan fungsional. Perlu penelitian untuk menurunkan kandungan tanin dalam produk olahan sorghum hingga taraf yang dapat diterima konsumen. Namun masih mempunyai efek fungsional bagi